pertanyaan pertama nggih Mas Yudi ya. Untuk PTT SMA SMK Jatim, kenapa formasinya hanya minim sekali ya? Sangat jauh dibandingkan guru yang tiap tahun sudah banyak diangkat menjadi P3K. Monggo Mas. Baik, tadi kami coba ingin menyampaikan dengan sejelas-jelasnya begitu ya. Bapak Ibu para PTT ya, khususnya di tenaga kependidikan ya, bukan tenaga pendidik tapi tenaga kependidikan. Bapak Ibu, kok formasinya hanya minim sekali ya? Karena sangat jauh dibandingkan dengan guru yang tiap tahun sudah banyak diangkat jadi P3K. Kami perlu sampaikan, kalau Bapak Ibu kaitkan dengan pemenuhan tenaga pendidikan, ini juga sudah menjadi kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan, bahwa ada kebutuhan sebanyak 1 juta guru untuk kebutuhan nasional, dan itu dikejar sampai dengan hari ini, dan kami sudah berpihak kepada GTT yang ada di sekolah-sekolah, dan formasinya kami nyatakan selesai di tahun 2023. Itu ya. Lah, kalau untuk P3K teknis kok hanya sedikit sekali tenaga kependidikan ini. Sekali lagi, ini adalah bentuk keberpihakan kami di tengah kekurangan-kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, bahwa kami tidak bisa memberikan formasi sebanyak-banyaknya, tapi kami berupaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Tentu ini juga akan membawa efek begitu ya di belakang. Karena sekali lagi, hanya bagi Bapak Ibu yang melamar formasi P3K, kemudian datang ke tempat seleksi P3K, mengerjakan soal-soal P3K, yang kemudian bebas dari skema penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi Bapak Ibu, meskipun formasinya 1, Bapak Ibu harus tetap melamar. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu akan masuk di dalam database orang-orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai tenaga non-ASN di tahun 2024. Apa akibatnya kalau Bapak Ibu tidak melamar? Bapak Ibu maka tidak akan masuk di dalam database yang dikelola oleh BKN. Bapak Ibu tidak mendapatkan nomor induk pegawai yang dikeluarkan oleh BKN di skema paruh waktu. Jadi sekalipun formasinya hanya 1, kami tetap menghimbau Bapak Ibu untuk tetap melamar di formasi P3K di masing-masing cabang dinas. Saya ulangi, di masing-masing cabang dinas. Dan begini, kalau Bapak Ibu menyampaikan, loh kok hanya berpihak kepada guru? Bapak Ibu, di Pemprov Jatim ini sebenarnya ada 181 sekolah yang tidak punya tenaga kependidikan PNS ya. Jadi kita sekolahnya ada kurang lebih sekitar 790-an. 181 sekolah dari 790 itu tidak punya tenaga kependidikan yang PNS. Sehingga dari situ apa? Ada guru yang jadi bendahara bos. Ada guru yang nggak konsen mengajar sehingga dia harus melaksanakan tugas-tugas administrasi gitu kan. Rata-rata di sekolah seperti itu. Sehingga di tahun 2024 di formasi CPNS kami tempatkan formasi di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Sebanyak 172 formasi kami buka untuk nama jabatan Pranata Lab Pendidikan. Dengan kualifikasi apa? Kualifikasinya D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi. Untuk apa? Untuk mereka nanti melakukan fungsi-fungsi pengelolaan tenaga kependidikan yang nanti akan membantu Bapak Ibu yang saat ini ada di masing-masing sekolah dan jadi tendik yang masih PTT begitu. Tapi sekali lagi ya, ini juga bagian dari keberpihakan. Namun, kami tegaskan, Bapak Ibu, kami mohon, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti skema strategi yang kami buat untuk dapat menjadi non-ASN yang kemudian jadi P3K paruh waktu, itu hanya ditempuh bagi mereka yang mendaftar dan mereka datang ke tempat seleksi, ya, mendaftar, lolos seleksi administrasi, datang ke tempat seleksi, kemudian mengerjakan dan nilai itu ditentukan berdasarkan prioritas. Kalau tidak melamar, mohon maaf, Bapak Ibu tidak masuk dalam skema,
tidak masuk dalam strategi yang ditentukan oleh baik itu di Kemenpan 348, Kemenpan 349 maupun di Kemenpan 347. Jadi ini harusnya sudah jelas begitu. Kalau Bapak Ibu sampaikan kok begini. Ini adalah bagian dari strategi yang kita buat di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan kita dalam hal memberikan informasi sebanyak mungkin. Karena jelas tidak mungkin kita berikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi kami tetap berusaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk bisa melamar di formasi P3K 2024, Mbak Reza. Oke. Baik, sudah dijelaskan oleh Mas Yudi. Jadi Bapak Ibu tetap harus optimis ya, meskipun formasinya hanya satu, tapi diusahakan kesempatan itu sebesar-besarnya. Jadi Bapak Ibu tetap harus mendaftar, begitu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari PTT Madura. Untuk P3K paruh waktu, berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja jika pelamar tidak lulus dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, bukannya langsung diangkat? Bagaimana, Mas? Bisa dijawab? Oke. Untuk P3K paruh waktu, berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja? Kalau pelamar nggak lulus, dapat dimintakan jadi paruh waktu, bukan langsung diangkat. Gini. Ketentuan berkaitan dengan paruh waktu dan lain-lain itu, Bapak Ibu, ini dibahas di banyak kesempatan. Namun secara kebijakan, itu memang hanya ada ketentuan dipertimbangkan. Karena untuk dapat diangkat menjadi paruh waktu itu banyak hal. Salah satunya adalah yang paling dominan itu adalah tersedianya anggaran untuk penggajian. Ya, anggaran untuk penggajian. Sehingga tidak ada yang namanya langsung otomatis, tidak ada. Ya, kalau kita ngomong langsung otomatis mestinya semuanya aja jadi paruh waktu, nggak usah ikut seleksi, nggak usah daftar segala macam. Sehingga di dalam proses ini nanti ada tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu juga ikuti. Termasuk tahapan-tahapan yang harus kami laksanakan. Termasuk koordinasi dengan Kemenpan, koordinasi dengan BKN. Di level internal Pemprov Jatim harus koordinasi dengan BPKAD. Minta petunjuk Bapak Sekda sebagai TAPD dan lain-lain. Artinya tidak ada yang langsung diangkat secara otomatis. Melainkan dipertimbangkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi syarat ketentuan yang paling utama adalah dia melamar, dia lolos administrasi, dia datang ke tempat seleksi, begitu ya. Sehingga kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kami ini setiap hari mendoakan Bapak Ibu supaya apa? Bapak Ibu melamar, Bapak Ibu lolos administrasi, kemudian Bapak Ibu diberikan kesehatan untuk datang ke tempat seleksi. Kita masih belum simulasikan kalau orangnya lolos administrasi ternyata begitu ya. Waktu tesnya ada, jadwalnya ada, yang bersangkutan saatnya melahirkan, misalkan. Atau yang bersangkutan saat itu mungkin diberikan cobaan sakit, dan lain hal. Nah, ini juga masuk dalam hal strategi, sehingga kami ingin memfasilitasi Bapak Ibu sampai Bapak Ibu duduk di tempat seleksi. Karena itulah hal besar yang nanti akan kita upayakan, sehingga Bapak Ibu masuk di dalam skema besar ke depan berikutnya, yaitu di skema paruh waktu, begitu. Gitu ya. Baik, pertanyaannya sudah dijawab nggih. Berarti tidak diangkat langsung, melainkan menunggu sistematikanya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah Eli dari Bojonegoro. Pendaftar P3K dari Capdin A, tapi mendaftar ke Capdin B. Ternyata tidak lolos penuh waktu. Apakah jadi P3K paruh waktu di Capdin asal atau Capdin pilihan seleksi ya? Ini pertanyaan yang begini. Saya tadi sudah berikan penegasan ya. Bapak Ibu boleh melintas Capdin sepanjang tidak tersedia formasi di satu Capdin tertentu. Ya kalau Bapak Ibu misalkan S1, sudah ada namanya penata layanan operasional di Capdin A, lah ngapain pindah? Tapi hanya bagi yang khusus-khusus nanti akan kami deteksi. Mereka yang misalkan tadi saya sampaikan, Jabatan Pengelola Umum Operasional. Ternyata itu nggak ada di Capdin A, itu baru boleh melintas. Tentu setelah yang bersangkutan nanti nggak lolos, tapi saya berdoa mereka lolos begitu ya. Saya berdoa mereka lolos. Misalnya nggak lolos, nanti kita akan tabulasi data itu untuk kita pelajari kembali. Dominannya adalah mereka akan dikembalikan kepada formasi tempat yang bersangkutan asal, ya.
formasi di tempat asal, gitu. Oke, baik. Lanjut pertanyaannya dari Heroin. Guru honorer sudah 2 tahun bekerja sejak 2022. Tidak masuk database BKN. Dan baru masuk Dapodik 2023. Apakah bisa ikut gelombang 2? Guru honorer 2 tahun sejak 2022. Berarti sejak tahun 2022 yang bersangkutan baru mulai mengajar, kan begitu. Kemudian nggak masuk database BKN, ya jelas karena ya database BKN itu dimulai itu di tahun 2022 gitu. Baik. Sedangkan di tahun 2022 juga sudah ada ketentuan orang kalau mau masuk database 2022 dia juga sudah harus punya pengalaman 2 tahun, kan begitu. Sehingga sebenarnya yang bersangkutan ini mestinya begitu ya, mestinya dia asal yang bersangkutan ada di Dapodik, asal bersangkutan ada di Dapodik, yang bersangkutan bisa ikut di gelombang 2. Yang belum kita pahami adalah proses sinkronisasinya itu apakah minimal Dapodik 2 tahun ataukah asal ada di Dapodik kemudian surat keterangannya hanya dari sekolah. Ya. Prinsipnya Mbak siapa namanya? Heroin. Mbak Heroin. Masuk ini laki-laki apa perempuan? Mbak Heroin atau Mas Heroin? Jenengan coba melamar. Ya, coba melamar. Kalau di sistem itu ternyata NIK diperbolehkan melamar, silakan melamar. Kalau tidak boleh melamar berarti ada ketentuan bahwa harus 2 tahun di Dapodik. Ya. Ini sudah kami coba konsultasikan kepada teman-teman di BKN dan mestinya harusnya begitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah honorer 2 tahun di sana, harusnya upaya untuk masuk Dapodik dilakukan tahun 2022 supaya kesempatannya semakin lebih besar. Tapi yang kami tahu proses integrasi ini adalah saat kita ingin mendaftar datanya langsung nge-link dengan database BKN begitu. Ngecek NIK kalau dia ada di situ kemudian boleh mendaftar. Gitu ya. Baik, begitu ya Mas atau Mbak Heroin, perlu diperhatikan. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Iva. Apabila kuota formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1, apakah periode 2 tetap bisa melanjutkan pendaftaran hingga finalisasi dan ikut ujian seleksi? Sepertinya tidak mendengarkan dengan jelas tadi ini. Ini sudah dijawab dan dijelaskan secara gamblang tadi di awal. Betul, jadi dijelaskan lagi. Kalau formasi sudah dipenuhi pelamar periode 1, tadi udah saya sampaikan ya, nggak ada namanya formasi habis. Karena apa? Bapak Ibu akan melamar di formasi yang sama meskipun berangkat ke Geraha Unisanya itu nggak bareng-bareng. Jadi berangkatnya nggak bareng-bareng, ada yang di bulan November, ada yang di tahun 2025, tapi semuanya dalam satu skema, semuanya dalam satu formasi, tidak ada formasi yang penuh. Sekalipun nanti sudah ada pengumuman siapa yang lolos di tahap 1, nah tapi Bapak Ibu kan sudah melamar. Ya, ada timeline-nya Bapak Ibu sudah melamar. Jadi melamarnya di formasi yang sama. Begitu. Baik. Lanjut pertanyaan dari PTT SMK Nesa. Untuk tenaga PTT di SMK, formasinya tidak ada di periode 1. Apakah ada formasinya di periode 2? Oh sama ya? Oh sama, baik-baik. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Gini. Oh tetap ya yang ini, tetap. Yang Untuk tenaga PTT di SMK, formasinya tidak ada di periode 1. Apakah ada formasinya di periode 2? Kami sudah memiliki NUPTK dan ikut pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Gimana Mas? Gini, untuk PTT di SMK formasinya tidak ada di periode 1. Memang semua formasi P3K tempatnya bukan di SMK. Ya kalau Bapak Ibu cari formasinya di SMK manapun tidak ada formasi P3K. Karena formasinya kami cantolkan atau kami tempatkan posisinya ada di cabang dinas. Ya, ini untuk formasi teknis loh ya. Formasi teknis. P3K teknis. Nah, saya tuh agak takut salah-salah ngomong ini ya. P3K teknis formasinya memang bukan di SMK. Tapi posisi formasinya ada di cabang dinas. Jadi meskipun tidak ada formasi di SMK, ya PTT SMK Nesa silakan melamar di formasi Cabdin. Apakah formasinya ada di periode 2? Formasi periode 1 dan 2 itu sama ya, sama.
Kemudian kami sudah punya NUPTK dan ikut pendataan non-ASN tahun 2022. Kalau panjenengan ikut pendataan non-ASN di tahun 2022, maka melamarlah di gelombang pertama. Ya. NUPTK bukan syarat untuk mendaftar. Karena NUPTK ini nggak ada tidak menjadi syarat dan tidak menjadi integrasi data. NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Tapi itu tidak masuk di dalam kategori pendaftaran. Tapi kalau sudah ikut pendataan 2022, ya silahkan melamar di gelombang 1. Bukan gelombang ya. Periode 1, bukan gelombang 1, tapi periode 1 supaya nggak salah. Oke, baik, sudah terjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Untuk surat pernyataan masa kerja dan surat keterangan aktif untuk PTT di sekolah, cukup ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala kepala dinas pendidikan? Untuk surat pernyataan masa kerja dan surat keterangan aktif, tadi saya sampaikan juga ya, kemungkinan hari ini akan ada pengumuman yang baru ya terkait surat keterangan. Oh, sudah diupload. Jadi di depan saya tuh ada yang ngomong sudah diupload gitu. Jadi surat keterangan aktif bekerja untuk GTT dan PTT, GTT ya. Ini untuk ketentuan untuk yang GTT. Jadi ditandatangani oleh kepala sekolah, bukan kepala dinas pendidikan. Kalau yang PTT tanda tangan kepala sekolah boleh? Boleh. Kepala sekolah juga boleh menandatangani surat keterangan aktif bekerja dan juga surat keterangan pengalaman kerja 2 tahun untuk tenaga teknis, itu tanda tangan kepala sekolah. Untuk guru hanya menandatangani 1 surat, suratnya adalah namanya surat keterangan aktif bekerja, surat keterangan aktif mengajar di sekolah yang bersangkutan. Tapi begitu ya, 2 surat untuk teknis dan 1 surat untuk guru itu semuanya harus bermaterai. Boleh pakai materai tempel, boleh menggunakan materai e-materai yang bisa diperoleh di website yang resmi begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bojonegoro. Untuk PTT SMA SMK formasi dengan kualifikasi ijazah SLTA atau S1 semua jurusan hanya tersedia 1 formasi saja. Pasti yang lolos K2, apakah 1 formasi itu real? Iya. Formasi itu real. 1 formasi itu real. Sekalipun ada K2 di situ sebanyak 10, formasi 1, nanti mereka akan diklaster berdasarkan kategori prioritas. Tapi bagi Bapak Ibu yang bukan K2, juga bukan pendataan, sebaiknya tetap Bapak Ibu melamar. Karena apa? Supaya masuk di strategi dan skema paruh waktu yang nanti itu yang akan kita jelang di tahun 2025. Jadi pokoknya gini, agar bisa masuk di skema berikutnya, Bapak Ibu sekarang silahkan mendaftar, udah begitu. Jadi itu yang kami harapkan Bapak Ibu bisa memahami dengan baik untuk masuk di strategi berikutnya, masuk di skema berikutnya. Bapak Ibu harus tetap melamar meskipun formasinya belum memenuhi ekspektasi Bapak Ibu dari sisi jumlah gitu ya. Tapi dari sisi keterwakilan kualifikasi pendidikan, kami sudah juga berpihak untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya tadi.